قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dan selalu diberikan kepada kita, atas segala karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga hingga hari ini Allah Rabbul Alamin kembali dan selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga seorang hamba haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan jika dia bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Kalau dia bersyukur, maka syukurnya tersebut adalah karena untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan jika seorang hamba bersyukur, ma'asyara al-muslimat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika seorang hamba tersebut bersyukur, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepadanya manfaat yang besar, yaitu Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan tambahkan nikmatnya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepadanya keselamatan dari azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini insya-Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita mulai di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pelajaran sirah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah sebutkan tentang hikmah dari pernikahan atau ta'addudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan dan poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Maka hari ini kita akan sebutkan insya-Allahu Rabbul Alamin satu persatu tentang bagaimana seorang hamba tersebut mengambil pelajaran dari sejarah hidup sirah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, hari ini kita akan mulai dengan sirah dari seorang wanita yang sangat mulia, yaitu istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, beliau tidak lain adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Jemaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia. Dan tentunya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin mendampingi atau memberikan pendamping kepada hamba yang mulia ini, kepada Rasul yang dia cintai ini, dengan wanita-wanita yang sembarangan, wanita-wanita yang tidak memiliki kedudukan ataupun wanita-wanita yang tidak memiliki akhlak. Maka dengan itu kita bisa ambil kesimpulan sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, orang-orang yang baik dari laki-laki akan mendapatkan perempuan-perempuan yang baik, dan orang-orang yang
baik dari perempuan akan mendapatkan laki-laki yang baik. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid pun adalah seorang yang mulia dan memiliki gelar yang diberikan oleh diberikan oleh siapa? Yang diberikan oleh orang-orang pada zaman tersebut dan diberikan oleh para ulama radhiyallahu taala anha. Di antara gelar yang diberikan oleh para ulama kepada Khadijah binti Khuwailid adalah beliau adalah Sayyidat Nisa'il Quraisy. Beliau adalah penghulu, pemimpin atau pemuka wanita-wanita kaum Quraisy. Beliau adalah pemuka wanita kaum Quraisy. Kemudian karena memang beliau memiliki nasab yang sangat mulia, sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan nasab keturunan beliau radhiyallahu taala anha Khadijah binti Khuwailid. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian itu pertama gelar beliau adalah bergelar Sayyidah Nisa'i al-Quraisy, pemuka wanita kaum Quraisy. Kemudian di antara gelar beliau ya adalah At-Tahirah, yaitu wanita yang suci. At-Tahirah artinya adalah wanita yang suci. Yang demikian itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dikarenakan Khadijah radhiyallahu taala anha itu beliau adalah hidup di zaman jahiliyah. Dan kita ketahui bahwasanya di zaman tersebut kebanyakan orang-orang di zaman itu, bangsa Arab, menyembah berhala dengan berbagai macam aneka atau bentuk berhala mereka. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, walaupun Khadijah radhiyallahu anha hidup di zaman tersebut, tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah mengikut atau tidak pernah ikut-ikutan melakukan penyembahan kepada berhala tersebut. Ini yang disebutkan oleh sebagian dari ahli sejarah. Karena itu di zaman itu juga para wanita itu suka berkumpul, suka berpesta dan melakukan pembicaraan hingga tengah malam dan mengkonsumsi sesuatu yang tidak dibenarkan, yaitu sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha tidaklah ikut serta dalam hal itu, sehingga beliau radhiyallahu taala anha disebut sebagai apa? Disebut sebagai wanita yang suci. Karena itu berbondong-bondonglah orang-orang saat itu ingin menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha, yang saat itu adalah seorang yang remaja, kemudian dinikahi, kemudian menjadi seorang janda, walaupun dengan status janda yang sudah menikah dengan dua lelaki, tetapi dia tetap dicari atau diincar oleh banyak para lelaki. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zubair bin Bakar, dia berkata rahimahullah bahwasanya pada masa jahiliyah Khadijah radhiyallahu taala anha itu disebut dengan Tahirah, wanita yang suci. Dan ibunya, yaitu ibu dari Khadijah, adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam Khubayb bin Haram, atau disebutkan dalam riwayat yang lain Fatimah binti Zaidah bin Asam bin Haram bin Rawaha. Nah, kemudian ayah beliau adalah Khuwailid. Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sehingga nanti pertemuan nasab dari Khadijah radhiyallahu taala anha, pertemuan nasab
dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan Nabi SAW itu adalah pada kakek yang keempat, yaitu pada Qusay bin Kilab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di sini ya menandakan kepada kita bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah wanita yang mulia ketika Islam ataupun sebelum Islam, atau ketika sebelum Islam apalagi setelah keislaman. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ini memiliki beberapa keutamaan kalau kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dia adalah seorang wanita yang memiliki nasab yang mulia. Seorang wanita yang memiliki nasab yang mulia. Dan beliau adalah seorang pemuka dari wanita-wanita pemuka Quraisy. Kemudian dia ini, yaitu Khadijah, beliau radhiyallahu ta'ala anha, itu juga memiliki kecantikan yang sangat cantik. Disebutkan sehingga banyak sekali orang-orang, yaitu kaum lelaki, tertarik kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah wanita yang memiliki paras yang cantik, memiliki wajah yang elok dan molek. Karena itu banyak orang-orang ingin menjadi pendamping hidup beliau radhiyallahu ta'ala an Khadijah binti Khuwailid. Kemudian di antara keutamaan beliau, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, beliau itu adalah saudagar yang kaya. Beliau adalah saudagar yang kaya. Beliau adalah saudagar yang kaya, yang ditinggalkan oleh dua suami beliau kekayaan yang banyak. Karena itu hal ini juga menjadi motivasi yang lain bagi sebagian orang yang ingin menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, perhatikan tadi kita sebutkan di antara laqab atau gelar yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha adalah At-Tahirah, yaitu bahwasanya dia adalah wanita yang suci, walaupun walaupun tempat lingkungan hidupnya beliau radhiyallahu taala anha itu adalah bukan tempat lingkungan yang baik, bukan tempat lingkungan yang baik. Karena beliau hidup di zaman jahiliyah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha pernah menikah dengan dua orang lelaki. Khadijah radhiyallahu taala anha pernah menikah dengan dua orang lelaki. Naam, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita sebutkan lagi bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu lahir dari pasangan yaitu dari ayah dan ibu yang berasal dari suku Quraisy, suku yang sangat mulia. Dan ayah beliau tadi kita sebutkan adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan ketahuilah bahwasanya Khuwailid ini, dia adalah salah satu pemimpin suku Quraisy pada perang Pada perang Fijar. Dan dia juga yang berani melawan ketika ada salah satu pemerintah dari negeri Yaman yang ingin mengambil Hajar Aswad. Sehingga dia melawan, kemudian sehingga ketika itu semakin terpandanglah Khuwailid ini, yaitu ayah dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ibu beliau tadi adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Amir bin Luhai. Jadi memang ada juga nanti ketemunya dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana sempat kita singgung tadi, beliau pernah menikah dengan dua orang lelaki sebelum Nabi SAW. Yang pertama adalah Atik bin Aid al-Makhzumi, salah seorang lelaki dari suku atau Bani Makhzum. Kemudian wafatlah suami beliau ini,
Ya, setelah Atik meninggal, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Abu Halah At-Taimi. Abu Halah At-Taimi. Dan Abu Halah ini berasal dari suku Bani Asad, yaitu bin Umair, dan dengan pernikahan ini melahirkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, dengan pernikahan ini melahirkan 2 orang anak. Salah satunya adalah Halah dan satu lagi adalah Hindun. Atau Hind itu adalah nama bisa untuk laki-laki, bisa nama untuk perempuan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Imam Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha masih gadis, ketika dia masih perawan, Khadijah menikah dengan Atik bin Abid. Setelah Atik meninggal, barulah Khadijah dinikahi oleh Abu Halah Malik bin Nabbash bin Zurarah, ya, dari Bani Tamim. Dan ini adalah sekutu dari Bani Abduddar. Dengan darinya Khadijah melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan untuknya. Setelah itu Halah meninggal, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Abu Ishaq. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, setelah ditinggal oleh dua suami beliau ini, Khadijah radhiyallahu taala anha itu ditinggalkan kekayaan yang sangat banyak. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha hidup di lingkungan bangsa yang suka berniaga, yang suka melakukan bahkan perjalanan untuk melakukan perjalanan bisnis. Sehingga disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan di situ Allah sebutkan mereka memiliki dua perjalanan untuk berdagang, yaitu perjalanan syita, musim dingin, yaitu ke Yaman, was-sayf, itu ke musim panas, itu ke negeri Syam. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha, di sisi beliau itu memiliki 2 orang yang berpengaruh dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah Hakim bin Hizam. Ini adalah keponakan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian adalah Hakim bin Hizam ini yang nanti yang membeli Zaid bin Harisah, kemudian dihadiahkan kepada bibi beliau yaitu Khadijah. Kemudian lelaki yang kedua adalah Waraqah bin Naufal, yaitu anak dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dia adalah menganut agama dari kitab Samawi. Dia mempelajari menerjemahkan Injil ke bahasa Arab dan dia pelajari, sehingga dia nanti menjadi salah satu rujukan Khadijah radhiyallahu taala anha dalam kelanjutan dari kisah yang akan kita sebutkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, 2 orang ini sangat berpengaruh di dalam hidup Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah ini selalu dan sering komunikasi bersama 2 orang ini, bersama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah juga seorang yang dermawan, adalah seorang yang sangat baik dan mahir dalam berbisnis. Dari situ juga Khadijah radhiyallahu taala anha mengambil pelajaran, dan dari Waraqah bin Naufal, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, banyak mendengar perkara-perkara yang diceritakan oleh Waraqah bin Naufal dari perkara-perkara keagamaan yang diambil dari peninggalan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, atau syariat Nabi Isa yang waktu itu masih diamalkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, karena orang-orang Quraisy tadi adalah orang-orang yang suka berniaga, ya, maka Khadijah yang saat itu adalah seorang yang berstatus janda dan dia tidak memiliki suami tentunya yang mengurusi perdagangannya, maka dia mengurus sendiri perdagangannya. Ya, kita ketahui tadi kita sebutkan bahwasanya penduduk Mekah
pada saat zaman itu adalah para pedagang. Dan mereka sering pergi berdagang secara langsung atau mengupah orang lain untuk menjual barang dagangan mereka. Nah, sebagaimana para lelaki berdagang, sebagian para wanita juga berdagang. Sebagian para wanita juga berdagang. Dan kalau kita lihat ya, bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha setelah ditinggal oleh suami beliau yang kedua, ya, maka kehidupan beliau SAW bergelimang harta, dan beliau pun melakukan perdagangan demi perdagangan. Ya, perdagangan demi perdagangan. Beliau bayar orang lain, upah orang lain juga untuk melakukan perdagangan. Sampailah jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkenal beliau sebagai pedagang yang baik, sebagai pedagang yang jujur, sebagai pedagang yang amanah, dan sehingga barang dagangan atau niaga beliau itu adalah niaga yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga perniagaan itu membawa keuntungan yang besar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika barang dagangan ini untung, maka dia tetap bersikap sebagai orang yang dermawan atau dermawati, suka memberi, suka menyantuni, suka memberikan pakaian kepada pihak yang membutuhkan, suka bersikap lembut kepada orang yang lain. Memang dari sananya, dari sebelum Islam, Khadijah radhiyallahu taala anha sudah memiliki sifat yang apa? Sifat yang Masya Allah sempurna jika dibandingkan dengan orang-orang di masa beliau saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai ya, wallahu alam bissawab, sejak wafatnya, sebagaimana kita ketahui, sejak wafatnya Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi SAW, Rasulullah SAW diamanahkan oleh kakeknya untuk dijaga oleh paman beliau Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah seorang yang pemuka Quraisy, tetapi dia adalah seorang yang miskin, orang yang tidak punya, bukan orang yang kaya. Dan di satu sisi dia memiliki anak yang banyak. Di antara anak yang banyak tersebut adalah, di antara anak dari Abu Talib, pertama adalah Talib. Yang kedua adalah Atiq, kemudian adalah Ja'far bin Abu Talib dan Ali bin Abi Talib. Sehingga ketika nanti pernikahan, setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah ingin meringankan beban paman beliau mengasuh Ali, sementara Abbas bin Abdul Muttalib mengasuh Ja'far. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena paman beliau ini fakir saat itu, ya, kita ketahui di masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam menggembala kambing. Ketika masuk dewasa sedikit, Rasulullah berjualan. Ya. Dan pamannya melihat bahwasanya beliau tidak bisa memberikan apa-apa kepada Muhammad kecil saat itu, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad remaja saat itu. Sehingga dia memberikan masukan, ya, kepada Rasulullah SAW yang saat itu masih remaja untuk mencari saudagar yang dia bisa jual dagangannya, ya, yang bisa dia jual dagangannya. Subhanallah. Sehingga diisyaratkanlah oleh paman beliau, yaitu Abu Talib, agar dia mendatangi Khadijah untuk menjual barang dagangan tersebut. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Khadijah ketika didatangi oleh Rasulullah atau ditawarkan untuk memberikan barangan dagangan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad remaja saat itu, tentunya tidak langsung oke. Walaupun telah mendengarkan banyak hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan sebutkan kelanjutan dari tawaran untuk menjual barang dari Khadijah. Tetapi sebelum itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Khadijah adalah pemuka dari bangsa Quraisy.
dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh banyak orang. Laki-laki banyak menginginkan beliau, dan para wanita pun nyaman berada di sisi Khadijah radhiyallahu taala karena orangnya tidak banyak bicara, sehingga sedikit ngomongin orang, sehingga tidak menyakiti orang, ya, karena man kasura kalamuhu kasura malamuhu. Siapa yang banyak bicaranya akan banyak celanya. Siapa yang banyak bicaranya akan banyak aibnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Khadijah radhiyallahu taala anha suatu ketika beliau radhiyallahu taala anha itu tidur. Suatu ketika suatu hari Khadijah radhiyallahu taala anha itu tidur, dan kebiasaan beliau itu adalah setiap hari beliau itu pergi ke Ka'bah, ya, untuk melakukan tawaf. Kemudian setelah pulang aktivitasnya tersebut, dia merasa dia ingin beristirahat, sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sampai akhirnya dia pun tertidur. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya di dalam tidur beliau, Khadijah radhiyallahu ta'ala itu melihat ada mentari, ada matahari yang besar yang itu turun ke rumah beliau. Masuk ke rumah beliau, ya, dari langit kota Mekah turun ke rumah beliau, sehingga cahaya matahari itu menerangi seluruh isi rumah beliau. Dalam mimpi beliau melihat itu. Tidak hanya isi rumah beliau yang diterangi oleh matahari tersebut, tetapi, ya, menerangi seluruh permukaan bumi. Itu yang dilihat oleh oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di dalam mimpi beliau, sebagaimana disebutkan dalam sebagian buku sejarah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian dia merasakan istirahat, merasakan tenang dengan mimpi tersebut, merasa bahagia dengan mimpi tersebut, sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha sadar atau terbangun dari tidurnya. Kemudian, ya, dia bertanya-tanya sendiri. Orang kan kalau mimpi, apalagi mimpi yang indah misalnya, dia tentunya senang, dan dia bertanya-tanya tentang mimpi tersebut. Kemudian terbesit juga kira-kira apa makna dari mimpi tersebut, dan beliau tidak bisa menggambarkan apa makna dari mimpi tersebut. Akhirnya beliau teringat kepada Waraqah bin Naufal, kepada anak paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal, yang tahu tentang ajaran-ajaran yang murni, yang paham tentang agama. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anha pun pergi kepada Waraqah bin Naufal, kemudian dikisahkan kisah ini kepada Waraqah bin Naufal. Dia kisahkan bahwasanya aku melihat ada matahari, ya, ada matahari jatuh, ya, ada matahari jatuh atau menerangi, turun dari langit kota Mekah ke rumah beliau, kemudian menerangi isi rumah sampai menerangi seluruh penjuru bumi. Kemudian dikisahkan kisah itu kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal setelah mendengarkan, dia paham, ya, tentang kitab samawi, dan dia mempelajari agama peninggalan nabi-nabi sebelumnya. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, "Abshiri ya ibnal am." Berbahagialah wahai anak paman. "Lau sadaqallahu ru'yaki la yadkhulanna nurun nubuwah daraki." Berbahagialah wahai anak pamanku, kalau seandainya Allah mewujudkan mimpimu itu, Allah jadikan mimpimu itu sebagai kenyataan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan hadirkan cahaya kenabian di rumahmu. Subhanallah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, tafsiran mimpi, ucapan yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ini, ya, membuat pikiran Khadijah radhiyallahu taala anha itu terus terngiang-ngiang. Dan setiap kali teringat tentang hal ini, dia selalu bersegera ke mana? Ke Ka'bah. Dia selalu bersegera ke Ka'bah, ya.
Kemudian beliau selalu melakukan kebaikan, kebajikan di sana. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya para wanita pun senang bergaul dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga hampir setiap saatnya, setiap harinya itu para wanita itu datang berkumpul bersama Khadijah radhiyallahu taala anha di Masjidil Haram saat itu. Dan mereka tersebut ya tentunya bahagia berkumpul dengan Khadijah, dengan akhlak mulianya, dengan kedudukannya, dengan kedermawanan dan kebaikannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mereka saat itu berkumpul di sisi Masjidil Haram, tiba-tiba ada seorang Yahudi, kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab, seorang Yahudi berteriak mengangkat suaranya dan mengatakan, "Ya ma'syara nisa'a Quraisy, wahai sekalian wanita-wanita kaum Quraisy, innahu yushiku an yadhhara nabiyyun qarib wujuduhu." Sesungguhnya hampir saja ini sudah dekat waktunya akan hadir, akan muncul seorang nabi yang waktunya sangat dekat kedatangannya. Fa'aitukunna istata'at an takuna lahu firashan faltaf'al. Kata orang ini, siapapun di antara kalian yang bisa menjadi istri dari orang ini, yaitu nabi ini, maka jadilah istrinya. Maka para wanita di samping Khadijah pun mengejek orang tadi, ya orang ini kok aneh sih ngomongnya segini dan gitu, bahkan diusir. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha tidak ikut. Dia berpikir tentang ucapan orang tadi dan dia teringat lagi dengan ucapan apa? Ucapan Waraqah bin Naufal ketika mentafsirkan mimpinya tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhirnya kita kembali kepada kisah Rasulullah ingin menjual barang Khadijah. Rasulullah Muhammad remaja saat itu ingin menjual barang dagangan Khadijah. Tentunya dipertimbangkan dulu, nggak langsung oke, nggak langsung iya. Ya orang kalau berbisnis kan dia pertimbangkan. Orang ini benar nggak? Orang ini bagaimana? Dia memang sudah mendengar tentang kabar Rasulullah SAW. Tetapi itu kabar tentang Muhammad ini al-amin, orang terpercaya, orang jujur. Tetapi itu masih kabar, sampai akhirnya dia ketika berkaitan mengingat mimpi tadi dan kejadian waktu di sekitar Masjidil Haram tadi, dan ingat kepada tawaran Muhammad untuk menjual barang dagangan beliau, maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya mengutus seorang untuk memanggil Rasulullah untuk melakukan kesepakatan, oke, engkau boleh menjual barang daganganku. Engkau boleh menjual barang daganganku. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika ya dia menyepakati, itu Khadijah menyepakati untuk menjadikan Muhammad remaja saat itu menjual barang dagangan miliknya, maka Khadijah mengatakan, inni da'ani ilal bi'sati ilaik, sesungguhnya aku mengutus seorang kepadamu, ma balagani, yaitu untuk menjual barang daganganku, ma balagani min sidqi haditsik, karena aku mendengar bahwasanya engkau itu orangnya jujur dalam berbicara, wa azmi amanatik, dan engkau adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Kemudian wa karami akhlakik, dan engkau adalah orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji. Wa ana u'tika di'fa ma u'ti rajulan min ma a'ta rajulan min qaumik, dan aku akan memberimu upah, ya, aku akan memberimu upah berkali lipat atau 2 kali lipat, atau aku kali lipatkan upah untukmu melebihi apa yang diberikan oleh orang lain kepadamu. Ini luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu Muhammad bin Ishaq rahimahullah menuturkan, Khadijah adalah seorang saudagar wanita yang memiliki kemuliaan dan harta. Dia memperkerjakan sejumlah laki-laki untuk memperdagangkan hartanya, harta miliknya, dan memberi mereka upah.
Maka Quraisy tersendiri adalah kaum pedagang. Ketika mendengar kejujuran dan tutur kata serta amanahnya Rasul dan akhlak mulia, maka Khadijah pun mengirim utusan untuk menemui Rasulullah atau Muhammad, dan ketika itu ditawarlah beliau untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Rasulullah menawarkan perdagangan ini untuk menjual barang dagangan ke Syam dan membeli lagi untuk dijualkan di Mekah, artinya yang dari Mekah dijual di sana, beli barang di sana untuk dijual lagi, maka saat itu Khadijah tidak semena-mena melepaskan Muhammad untuk menjual. Tetapi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha utus bersama Muhammad, utus bersamanya budak dia bernama Maisarah. Maisarah ini adalah laki-laki, budak laki-laki Khadijah. Atau jadi Rasulullah itu ditemani oleh budak laki-laki Khadijah bernama Maisarah untuk melakukan perniagaan ke negeri Syam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa demikian? Karena memang Khadijah itu mendengar, Khadijah mendengar Muhammad itu jujur bicaranya, Muhammad itu baik akhlaknya, Muhammad itu amanah. Tetapi dia belum menguji, dia belum tahu dengan sendirinya. Ya, dia belum tahu dengan sendirinya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka diutuslah Maisarah untuk mendampingi Muhammad. Sehingga nanti setiba mereka dari perniagaan bisa diceritakan oleh Maisarah bagaimana sebenarnya orang yang dipuji-puji ini. Maka mereka melakukan perjalanan, karena memang jamaah untuk mengetahui keamanahan dan kebaikan seorang itu diantaranya adalah dengan dua cara. Pertama adalah ketika safar kita akan tahu watak seorang tersebut ketika safar. Dan yang kedua adalah ketika berurusan dengan uang. Ketika berurusan dengan uang. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika ingin menghakimi seorang, ingin memutuskan perkara tentang seseorang, kemudian ada seorang ingin memberikan penjelasan tentang orang yang ingin diadili ini, maka Umar mengatakan, apakah engkau tetangganya? Dia bilang bukan. Apakah engkau adalah orang yang pernah melakukan safar dengan dia, perjalanan jauh? Dia mengatakan bukan. Apakah engkau pernah melakukan transaksi atau muamalah uang? Kau pernah meminjamkan atau menitipkan uang kepadanya? Dia mengatakan bukan. Kalau begitu engkau gak kenal dengan dia, kata Umar. Karena orang kalau berkaitan dengan perjalanan jauh, safar itu akan terkadang dia capek sehingga wataknya akan keluar, jamaah. Dan ketika berurusan dengan uang itu akan nampak ketamakan terkadang. Akan nampak kecurangan dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya pergilah Muhammad saat itu bersama siapa? Bersama Maisarah untuk memperdagangkan barang dagangan dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ketika di sana jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terus jual untung. Dan subhanallah, untung besar, dan orang semakin memuji niaganya Khadijah, karena penjualnya amanah, barangnya bagus dan sebagainya, santun, akhlaknya mulia. Khadijah untung dan namanya makin dikenal, dan terus akhirnya disuruh terus untuk menjual barang dagangan Khadijah. Sampailah suatu ketika jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya suatu ketika perjalanan di Syam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di bawah naungan sebuah pohon yang tidak jauh dari tempat ibadah seorang rahib. Nah, dari atas tempat ibadahnya dia itu, rahib itu melihat ada seorang yang di bawah pohon. Kemudian di bawah pohon tadi siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya rahib ini bertanya kepada yang menemani beliau, yaitu menemani Rasulullah. Siapa tadi? Maisarah. Maka dia bertanya, siapakah laki-laki yang istirahat di bawah pohon itu? Maka dijawab oleh Maisarah, dia adalah seorang pemuda dari suku Quraisy.
dia penduduk dari tanah haram, dari Mekah. Maka si rahib ini berkata, tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu kecuali dia akan menjadi nabi. Atau disebutkan orang ini adalah nabi. Orang ini akan menjadi nabi. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain itu juga Maisarah, ya, Maisarah itu melihat setiap kali Rasulullah berjalan di bawah terik matahari ada awan yang menaungi. Ada awan yang menaungi. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nanti hal ini akan diceritakan oleh Maisarah, ya, kepada majikan beliau, kepada tuan beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah semakin terkagumlah, semakin banggalah, semakin merasa takjublah Khadijah radhiyallahu taala anha dengan pemuda ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lagi Rasulullah menjual, ya, barang-barang dagangan beliau dengan penuh amanah dan banyak pembeli, tidak ada yang komplain dan sebagainya. Dan akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkeinginan ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ingin menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya bagaimana kelanjutan? Akhirnya dia menikah nanti. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tunda di pertemuan berikutnya. Barakallahu fi kunna wa fikum ajma'in. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan dan salah kami mohon maaf kepada Allah, kemudian kepada anda semua. Kesempurnaan adalah milik Allah, yang kurang itu murni kekurangan kami. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.